Apakah kamu benar-benar percaya bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta yang maha luas ini? Coba deh, setiap malam saat kamu menatap langit, kamu melihat miliaran bintang, dan di antara bintang-bintang itu, pernahkah kamu berpikir, mungkinkah ada yang sedang menatap balik ke arah kita? Dari penampakan UFO yang bikin geger, kesaksian pilot militer yang berani buka suara, hingga temuan ilmiah tentang planet-planet yang sangat mirip dengan bumi, semuanya seolah menunjuk pada satu pertanyaan besar. Apakah alien itu nyata? Di video ini, kita akan membedah misteri tertua dan paling kontroversial dalam sejarah manusia. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta? Cerita modern tentang alien dimulai dari sini. Istilah UFO atau Unidentified Flying Object pertama kali populer pada tahun 1947 setelah seorang pilot Amerika bernama Kenneth Arnold melaporkan melihat serangkaian piring terbang melesat cepat di langit Washington. Sejak saat itu, ribuan laporan penampakan UFO bermunculan dari seluruh dunia, dari Amerika, Rusia, hingga bahkan di Asia Tenggara. Pada tahun 1967, ada insiden yang dikenal sebagai Shag Harbor Incident, di mana ratusan warga Kanada menjadi saksi saat sebuah objek bercahaya berbentuk cakram jatuh ke laut. Bahkan di Indonesia, ada banyak laporan dari masyarakat yang mencatat cahaya misterius di langit, yang bergerak dengan cara yang sama sekali tidak seperti pesawat biasa. Pertanyaannya, apakah semua itu hanya salah lihat? Pesawat rahasia milik pemerintah? Atau jangan-jangan benar-benar pengunjung dari luar angkasa? Selama puluhan tahun, pemerintah di seluruh dunia seolah-olah menolak atau menutupi semua laporan tentang UFO. Tapi semua berubah. Pada tahun 2020, Pentagon Amerika Serikat secara resmi merilis video yang mereka sebut sebagai UAP atau Unidentified Aerial Phenomena, benda terbang yang tidak bisa dijelaskan oleh teknologi manusia manapun. Para pilot militer yang merekamnya memberikan kesaksian yang mengejutkan. Mereka mengaku melihat objek-objek ini bergerak melawan hukum fisika, tanpa mengeluarkan suara, tanpa mesin yang terlihat, dan bahkan mampu berhenti mendadak di udara, lalu melesat dengan kecepatan hipersonik. Puncaknya, pada tahun 2023, seorang mantan agen intelijen Amerika, David Grass, membuat pengakuan di bawah sumpah bahwa pemerintah AS menjalankan program rahasia untuk meneliti pesawat alien yang jatuh. Pengakuan ini mengguncang dunia. Dan untuk pertama kalinya, wacana tentang alien tidak lagi dianggap sebagai teori konspirasi semata. Sekarang, mari kita bicara tentang angka. Alam semesta diperkirakan memiliki lebih dari 200 miliar galaksi. Dan setiap galaksi itu memiliki miliaran bintang. Hanya di galaksi kita sendiri, Bima Sakti, para ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 40 miliar planet yang mirip dengan bumi. Dengan angka sebesar itu, kemungkinan bahwa hanya bumi yang memiliki kehidupan terasa nyaris mustahil, bukan? Itulah mengapa ada program SETI, atau Search for Extraterrestrial Intelligence, yang sudah puluhan tahun mengirimkan sinyal radio ke berbagai penjuru angkasa untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Meskipun hasilnya belum konklusif, ada sinyal-sinyal aneh yang tertangkap. Seperti, signal yang terkenal pada tahun ke-1977. Sinyal ini menunjukkan bahwa mungkin memang ada sesuatu di luar sana. Bahkan, ada teori yang lebih gila lagi, yaitu teori panspermia. Teori ini menyebutkan bahwa kehidupan di bumi sebenarnya berasal dari luar angkasa, dibawa oleh meteorit purba miliaran tahun yang lalu. Jika teori ini benar, itu berarti kita sendiri bisa jadi adalah keturunan makhluk luar angkasa. Misteri ini ternyata tidak hanya ada di masa kini. Banyak peninggalan kuno dari seluruh dunia yang memperlihatkan gambar-gambar makhluk aneh yang sangat mirip dengan deskripsi alien modern. Kepala besar, mata hitam lebar. Contohnya, di Gua Tassili-Najjar di Aljazair, ada lukisan berumur ribuan tahun yang menggambarkan makhluk humanoid bercahaya. Di situs Sumeria kuno, ada kisah tentang Anunnaki, dewa-dewa dari langit
yang turun ke bumi membawa teknologi dan ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana dengan piramida Mesir dan kompleks Machu Picchu di Peru? Dibangun dengan presisi yang luar biasa, yang bahkan sulit dijelaskan dengan teknologi pada masa itu. Beberapa peneliti berteori bahwa alien pernah datang ke bumi di masa lalu. Sebuah gagasan yang dikenal sebagai Ancient Astronaut Theory. Mereka disebut sebagai guru, pembangun, bahkan mungkin pencipta manusia modern. Apakah ini semua hanya simbol mitologis? Atau jangan-jangan ini adalah catatan sejarah tentang makhluk yang benar-benar datang dari bintang? Seiring kemajuan teknologi, laporan tentang pertemuan dengan alien juga semakin meningkat. Banyak sekali orang dari berbagai belahan dunia yang mengaku pernah diculik oleh makhluk kecil berkulit abu-abu yang dikenal sebagai Grey Alien. Anehnya, deskripsi tentang pengalaman mereka sangat mirip satu sama lain. Meskipun mereka tidak saling kenal dan berasal dari negara yang berbeda. Kesamaan ini membuat kisah mereka sulit untuk dianggap sebagai kebetulan. Dalam banyak kasus, para korban mengaku mendapatkan pesan penting bahwa planet bumi sedang menuju kehancuran, dan mereka ditugaskan untuk memperingatkan umat manusia. Tentu, beberapa ilmuwan menyebut ini sebagai fenomena psikologis massal. Tapi, ada juga yang menganggapnya sebagai bentuk kontak non-fisik antara dua dimensi yang berbeda. Pertanyaan besarnya, kenapa pengalaman mereka bisa begitu konsisten? Apakah benar ada sesuatu yang sedang mengamati kita dari kegelapan langit? Tentu saja, sains punya beberapa penjelasan logis. Penampakan UFO mungkin saja berasal dari pesawat eksperimental militer yang sangat rahasia. Pengalaman diculik alien bisa jadi dijelaskan oleh halusinasi fenomena sleep paralysis atau trauma psikologis. Namun, teori-teori ini tidak bisa menjelaskan semua laporan yang ada, terutama yang berhasil terekam radar dan disaksikan oleh banyak orang secara bersamaan. Ada pula teori yang lebih modern dan membingungkan. Teori multiverse. Teori ini menyebutkan bahwa alien mungkin tidak datang dari planet lain, melainkan dari dimensi lain. Para fisikawan kuantum menyebut adanya kemungkinan makhluk interdimensional, entitas yang bisa muncul dan menghilang begitu saja karena berada pada frekuensi realitas yang berbeda dengan kita. Jika teori ini benar, maka alien tidak datang dari luar angkasa, tapi dari lapisan realitas lain yang tumpang tindih dengan dunia kita. Lalu, bagaimana pandangan agama tentang ini semua? Ternyata beragam. Sebagian ada yang menolak karena meyakini bahwa manusia adalah satu-satunya ciptaan berakal di alam semesta. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Maha Luas dan tidak mustahil baginya untuk menciptakan kehidupan di dunia-dunia lain. Dalam Al-Quran, misalnya, disebutkan adanya makhluk di langit dan di bumi yang juga menyembah Sang Pencipta. Pandangan ini membuat banyak orang percaya bahwa alien mungkin adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang belum kita pahami sepenuhnya. Hingga saat ini, memang belum ada bukti konkret yang bisa kita pegang 100% bahwa alien pernah datang ke bumi. Namun, setiap tahun, bukti-bukti baru terus bermunculan. Sinyal radio misterius dari luar angkasa, penampakan yang tak bisa dijelaskan, dan laporan-laporan resmi dari militer yang semakin terbuka. Satu hal yang pasti, semakin banyak kita tahu tentang alam semesta, semakin kecil kemungkinan bahwa kita sendirian. Mungkin mereka tidak datang untuk menyerang. Mungkin mereka hanya mengamati dari jauh. Atau mungkin mereka sudah ada di sini, jauh sebelum kita menyadarinya. Jika kamu percaya bahwa kebenaran ada di luar, apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, jangan lupa subscribe, karena kita baru saja membuka sebagian kecil dari misteri terbesar di alam semesta dan perjalanan kita untuk mengungkapnya baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.